Jepang memiliki sejarah panjang yang dimulai dari Jepang zaman prasejarah hingga zaman modern. Di setiap masa, negeri ini terus mengembangkan peradabannya. Bangsa Jepang pun terus belajar dan mengembangkan dirinya hingga menjadi salah satu bangsa yang disegani. Bangsa Jepang cukup menarik perhatian. Mula-mula bangsa Jepang menjadi terkenal karena sebagai bangsa Asia pertama yang sanggup meniru bangsa Eropa dalam pengembangan industri. Jepang juga merupakan bangsa Asia pertama yang dalam permulaan abad ke-20 telah mampu menghadapi bangsa Eropa dalam perang dengan menggunakan alat-alat dan senjata hasil teknologi modern. Jepang terbukti mengalahkan Rusia dalam Perang Rusia-Jepang tahun 1904 hingga 1905, dan sebelumnya telah mengalahkan Cina dalam Perang Cina-Jepang pertama tahun 1894 hingga 1985. Selamat datang di Ruang Sejarah bersama Prita Kazain, dan jangan lupa subscribe. Dengan kemenangan-kemenangan yang diraihnya tidak membuat Jepang menjadi puas dengan apa yang telah dicapainya. Justru sebaliknya membuat Jepang semakin agresif. Bahkan lebih jauh, Jepang bercita-cita untuk membentuk negara Asia Timur Raya. Cita-cita inilah yang menyeret Jepang dalam Perang Dunia Kedua dan yang mengakibatkan hancurnya Jepang. Setelah hancur dalam Perang Dunia Kedua, dalam waktu yang relatif singkat, Jepang telah bangkit kembali menjadi negara industri yang maju melebihi sebelumnya. Hingga dewasa ini, Jepang telah menjadi negara industri besar dunia yang mampu bersaing dengan Amerika Serikat. Masa kuno hingga sekarang ini, untuk melihat lebih rinci mengenai sejarah Kekaisaran Jepang, dapat dikelompokkan dalam 3 masa, yaitu: pertama, masa kuno, yaitu pada saat politik isolasi di Jepang runtuh. Kedua, masa restorasi Meiji, yaitu masa saat Perang Dunia Kedua sedang berlangsung. Dan yang ketiga, masa sesudah Perang Dunia Kedua. Kisah permulaan sejarah Jepang ditulis dalam kitab Kojiki atau catatan soal-soal kuno dalam tahun 712 dan kitab Nihongi atau Nihon Shoki dalam tahun 720. Dalam kitab Nihongi dijelaskan mengenai mitologi penciptaan kepulauan Jepang yang semula dikenal dengan nama Oyashima. Pemerintahan yang ada di situ merupakan warisan dari Dewa Amaterasu Omikami atau Dewa Matahari. Amaterasu Omikami mewariskan kepada cucunya yakni Ninigi, dan dari Ninigi tahta diserahkan kepada cicitnya yakni Jimmu sebagai kaisar pertama. Bersamaan dengan penyerahan tahta kekaisaran, Ninigi juga menyerahkan 3 pusaka kepada Jimmu Tenno sebagai lambang kekuasaan atau pusaka kaisar yang berupa kalung batu permata, pedang, dan cermin. Selanjutnya, semua kaisar di Jepang menganggap dirinya keturunan Amaterasu Omikami. Oleh karena itu, maka kaisar sebagai penguasa tertinggi dalam negara tidak boleh dikecam. Kekuasaan kaisar adalah suci dan tidak dapat diganggu-gugat. Sampai tahun 1192, Jepang diperintah oleh banyak keluarga yang saling berebut pengaruh dan saling menjatuhkan. Di antaranya ialah keluarga Mononobe, Soga, Fujiwara, Taira, dan keluarga Minamoto. Di antara keluarga itu, pada mulanya yang besar pengaruhnya ialah keluarga Fujiwara. Dengan tampilnya Yoritomo Minamoto, maka muncullah pemerintahan shogunate di Jepang. Sebab, secara resmi pada tahun 1192, Yoritomo mengangkat diri sendiri sebagai Sei Itai Shogun yang berarti Generalissimo penakluk suku liar timur. Dengan demikian, muncullah dual government di Jepang, yakni: pertama, pemerintahan sipil yang berkedudukan di Kyoto di bawah pimpinan kaisar. Kedua, pemerintahan militer yang berkedudukan di Kamamura dengan shogun sebagai kepala pemerintahan. Jepang di bawah pemerintahan keluarga Ashikaga memasuki masa kegelapan dan baru berakhir dengan tampilnya 3 pimpinan militer Jepang, yakni Oda Nobunaga, Hideyoshi Toyotomi, dan Ieyasu Tokugawa. Ieyasu Tokugawa lah yang mengorganisir kembali pemerintahan shogunate. Ia mengangkat dirinya sebagai shogun pada tahun 1603. Sehingga dialah yang merupakan pucuk pimpinan dari semua kaum feodal militer. Sedangkan sikapnya terhadap kaisar sama seperti masa Yoritomo, di mana kaisar tidak diberi kesempatan untuk ambil bagian dalam pemerintahan. Masa politik isolasi Jepang dimulai pada tahun 1603. Pada saat itu, Ieyasu yang telah berhasil menyatukan seluruh Jepang membangun kekaisaran di Edo, sekarang yang dikenal dengan nama Tokyo. Ieyasu mencoba membangun setiap aspek di negara ini sehingga negara ini mampu berdiri sendiri tanpa bantuan dari negara lain.
Hasil dari politik yang dilakukan Ieyasu ini kemudian dimanfaatkan oleh Kekaisaran Tokugawa pada tahun 1639 dengan lahirnya politik isolasi. Latar belakang dari lahirnya politik isolasi ini adalah banyaknya misionaris Kristen yang datang menyebarkan agama Kristen. Berkembangnya agama Kristen akan menjadi mimpi buruk bagi kekaisaran. Oleh sebab itu, kaisar mengambil langkah untuk tidak berhubungan dengan negara asing, kecuali dengan pedagang-pedagang Belanda yang dinilai menguntungkan. Itu pun hanya dilakukan di satu tempat, yaitu di Pulau Dejima, Nagasaki. Politik isolasi ini bertahan lebih dari 200 tahun sampai pada tahun 1853, Commodore Perry dari Angkatan Laut Amerika Serikat dengan 4 buah kapalnya memaksa Jepang untuk membuka diri kembali terhadap dunia luar. Selanjutnya, pada masa restorasi Meiji atau pada saat Perang Dunia II sedang berlangsung, masa pemerintahan keluarga Tokugawa yang dikenal dengan pemerintahan tangan besi dan bersifat feodal melakukan politik isolasi akhirnya berhasil dipatahkan oleh Commodore Perry dengan adanya Perjanjian Kanagawa pada tanggal 31 Maret 1854. Pada tanggal 8 November 1867, Shogun Yoshinobu atau Shogun terakhir meletakkan jabatan dan menyerahkan kembali kekuasaan kepada kaisar. Pada tanggal 3 Februari 1867 atau 8 bulan sebelum Shogun terakhir meletakkan jabatan, Kaisar Komei meninggal dunia. Tahta Kaisar Komei kemudian digantikan oleh Kaisar Meiji. Dengan demikian berakhirlah pemerintahan keluarga Tokugawa yang telah berlangsung selama 2,5 abad lamanya. Kaisar Meiji atau Mutsuhito secara resmi memegang pemerintahan dari 25 Januari 1868 sampai dengan 30 Juli 1912. Kaisar Meiji memindahkan pusat pemerintahannya dari Kyoto ke Edo yang kemudian namanya berubah menjadi Tokyo yang berarti ibu kota timur. Selanjutnya, sejak 1868 dimulailah pembangunan Jepang yang dikenal dengan nama Restorasi Meiji. Dengan demikian, inti restorasi Meiji adalah pemulihan kekuasaan politik dari keluarga Tokugawa kepada kaisar dan modernisasi. Restorasi Meiji memberi dampak besar bagi Jepang dalam bidang ekonomi, pendidikan, militer, dan politik. Dalam bidang ekonomi, dampak dari restorasi Meiji ialah negara Jepang dapat menguasai pasar Asia pada abad ke-19, bahkan menjadi saingan berat bagi Amerika Serikat dan Eropa. Restorasi Meiji juga merubah negara Jepang yang tadinya merupakan negara agraris menjadi negara industri. Dalam bidang pendidikan, dampak dari restorasi Meiji ialah negara Jepang menjadi negara Asia pertama yang bebas buta huruf. Bahkan, Jepang menjadi pelopor Asia dalam memajukan bidang pendidikan. Selain itu, dalam bidang militer, Jepang juga menjadi semakin gemilang karena memiliki angkatan perang yang kuat, disiplin, taat, dan berani. Dalam bidang politik tentunya sangat berpengaruh karena dengan restorasi Meiji maka politik isolasi dihapuskan. Pada masa Meiji kita dapat melihat dengan jelas mengenai kedudukan dan fungsi kaisar. Dalam konstitusi dinyatakan bahwa 1. Kaisar adalah sumber dari segala kekuasaan. 2. Real power dijalankan badan-badan pemerintahan atas nama kaisar. 3. Kedudukan kaisar adalah suci dan tidak dapat diganggu-gugat. Jepang terlibat dalam Perang Dunia Kedua pada masa pemerintahan Kaisar Hirohito. Sebab Jepang bercita-cita untuk membentuk negara Asia Timur Raya yang diilhami oleh ajaran Shinto tentang Hakko Ichiu atau dunia sebagai satu keluarga di bawah pimpinan Jepang. Seperti yang telah disebutkan dalam Konstitusi Kekaisaran Jepang yang diundangkan pada tanggal 11 Februari 1889 dan berlaku hingga pada Perang Dunia Kedua, antara lain menyebutkan bahwa negara Kekaisaran Jepang dikuasai oleh kaisar dan kekuasaan kaisar tidak dapat diganggu-gugat. Oleh karena itu, tidak heran kalau Kaisar Hirohito pada tanggal 8 Desember 1941 menyatakan perang kepada Amerika Serikat dan Inggris setelah tanggal 7 Desember menghancurkan Pearl Harbor. Perang Dunia Kedua telah membawa kehancuran Jepang dan akhirnya pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Selanjutnya, pada tanggal 2 September 1945, Piagam penyerahan Jepang dengan resmi ditandatangani oleh wakil pemerintah Jepang dan sekutu. Sejak inilah secara resmi dimulailah masa pendudukan Jepang oleh sekutu. Berdasarkan konstitusi baru yang diumumkan secara resmi pada tanggal 3 November 1946 dan mulai berlaku tanggal 3 Mei 1947 dinyatakan bahwa kaisar bagi masyarakat Jepang adalah sebagai lambang negara dan kesatuan rakyat.
Di dalam kehidupan sehari-hari, kaisar tidak mempunyai kekuasaan yang ada kaitannya dengan pemerintahan. Menurut konstitusi baru, tugas kaisar ialah 1. Melantik Perdana Menteri yang telah ditunjuk atau dipilih oleh Parlemen Jepang. 2. Melantik Ketua Mahkamah Agung. 3. Mengumumkan undang-undang dan perjanjian-perjanjian yang dibuat dengan negara lain. 4. Memanggil Parlemen Jepang untuk bersidang dan menganugerahkan penghargaan atas saran dan persetujuan dari kabinet. Kaisar Hirohito meninggal pada 7 Januari 1989. Kemudian digantikan oleh putra mahkotanya sebagai kaisar baru, yakni Akihito. Dengan demikian terjadi pergantian era, yakni dari era Hirohito atau Showa menjadi era Heisei yang berarti era perdamaian. 3 jam setelah kematian Kaisar Hirohito, diadakan acara Kenjito Sokeinogi, yakni upacara penyerahan tahta suci kepada Kaisar baru Akihito. Upacara Kenjito Sokeinogi harus segera dilakukan sebab 3 tahta suci yang diturunkan sejak dari Ninigi harus diserahkan kepada penggantinya tanpa adanya waktu putus. Dengan demikian, sejak 7 Januari 1989, Jepang memasuki masa pemerintahan Kaisar Akihito dengan nama era Heisei. Namun, pelantikan Kaisar Akihito sebagai Kaisar Jepang ke-125 baru dilaksanakan pada tanggal 12 November 1990. Dalam acara penobatan Kaisar Akihito hadir 37 presiden, 11 perdana menteri, dan 20 raja dari seluruh dunia. Dari Indonesia hadir Presiden Soeharto dan Ibu Negara Tien Soeharto serta Menlu Ali Alatas.